Salam sehat. Bandarmologi BLES ke-1 IPO 8 Juli 2024. Data sampai dengan 6 Oktober 2025. Ya, kita lihat biasa company profile di mana direksi ya, itu memiliki saham tapi tidak banyak, yaitu 2,23%. Ini low Billy low ya. Terus kemudian komisaris juga nggak banyak, 1,48%. Dermawan Suparsono. Terus direksi juga Andre ya, di mana 0,02% ya. Jadi direksi ada, direksi komisaris ada, tapi sahamnya relatif sedikit ya, tidak lebih dari 5%. Nah, di sini PT Superior Prima Sukses Tbk atau BLES, Legweg Brick and Mortar ya, semen industri. Jadi semen, industri semen ya, tapi bata ringan ya. Nah, ini underwriternya atau shareholdernya ini adalah yang direksi dan komisaris ini yang tidak lebih dari 5%. Kenapa dicantumkan? Ya karena dia termasuk insider ya. Walaupun sedikit tetapi dia terlibat di manajemen. Nah, di sini Leo, Billy Low, Hendri Widodo, Herianto, Andre, Go Herliani Prayogo, Direktur. Nah, IPO date tanggal 8 Juli 2024 dengan underwriter YJ yaitu Lotus Andalan Sekuritas dengan harga IPO 183. Pada waktu berdiri ya, saham ini kepemilikan publik itu 16,3%. Founder share 83,7%. Sedangkan seiring berjalan waktu berubah kepemilikan saham publiknya menjadi 7,7%, yaitu berkurang dari bertambah ya 8,5%. Cukup drastis ini ya, hampir separuhnya ya. Kemudian founder share ya bertambah 92,3%. Nah, kita ke buyer dan seller ya. BLES ya, itu last price kemarin hari Senin ya, hari Senin 6 Oktober 2025 itu di 170, jadi di bawah harga IPO yang 183, yaitu mengalami penurunan minus 0,58%. Kalau dari harga IPO ya, itu minus 7,1%. Ya. Jadi saham ini tidak kemana-mana ya, turun minus 7,1% selama dia melantai di bursa. Usia baru 1,2 tahun. Ya. Faktor asing sedikit yaitu 0,05%. Low price di 155, rata-rata AVG price di 203, terus
high price di 278. Nah, kita ke seller. Di sini YJ tidak kelihatan jualan selaku underwriter ya, tidak jualan. Cukup bagus ya. Tetapi FZ itu 59%, MG 20%, IN 6%, AO 3%, YUF 1%, RFL 12%. YJ, ini YJ malah akum ya. Tapi kurang gede ya, 32% dibanding yang sell 59%. Kemudian aset Sucor Sekuritas ya, itu menampung 12%, kurang ya, karena ini yang jualan 20%. GR 9%, lawannya 6%. IN ya, di sini terus XL 7%, YB 1%, DH 39%. Jadi di sini udah kebaca distribusi. Walaupun di sini positifnya YJ akum selaku underwriter bukan jualan. Aset itu terkenal sahamnya bagus-bagus, Sucor Sekuritas. Panin Sekuritas ya termasuk tidak main trading ya. Secara umum ya ini ya. Secara umum tidak trading. Nah, dari jumlah yang telah dijual beli di pasar ini itu setara dengan 52% dari free float ya. Di mana free float ini 7,7% saham publik ya. Jadi udah dijual separuhnya lebih, yaitu 52,1%. Free float-nya ya sisanya 47,9%. Itu kalau kita lihat dari sisi free float yang 7,7%. Nah, kalau kita lihat dari total share yang di buy sell itu 4%. Yang di free float 3,7%. Ini founder share 92,3%. Sini YJ dengan modal 234, aset dengan 227, GR 234, XL 238. Jadi ini bandar nyangkut ya, karena last price di 170. Di mana ya? Jadi yang di buy sell 4% ya, di sini. Yang 1,3 dikuasai YJ ya. Tambah 0,5 jadi 1,8 aset. Tambah 0,4 jadi 2,2 itu plus GR ya. Nah ini XL trading apa ya, cenderung trading ya XL ya. Jadi 2,2 dari 4% ini itu dikuasai bandar ini. Jadi tergantung ini ya, tergantung YJ, aset, GR kalau mau saham ini naik ya. Karena free float ini kita asumsikan tidak jualan karena memang free float yang ini 3,7% ini belum pernah dijual ke pasar, masih dipegang tangan, di hold rat-rat. Nah, kita lihat oh ya asing ya, asing tidak terlalu signifikan 1%. Ya. Jadi kita tidak usah bahas terlalu dalam. Nah, kita bahas yang jual dan belinya atau beli dan jualnya.
di mana FZ ini adalah distribusi, MG juga distribusi. Jadi distribusi ini ya, tapi ditampung, yang nampung cukup berwibawa juga. Tapi di sini distribusi dan harga turun. Di sini warna orange di posisi beli itu 39%, warna orange di sisi jual itu minus 12%. Jadi ya distribusi akut ya. Maka harganya turun, wajar ya. Ya, ini tadi buy sell yang ditahan 48%, yang di buy sell 52%. Nah, ini chart bentuk P lingkaran secara keseluruhan. Jadi founder share-nya 92%, yang di market 4%, yang di hold 4%. Ini pembulatan ya. Jadi tergantung sama YJ selaku penguasa saham ini di pasar aset menguasai 0,5, GR menguasai 0,4 ya. Tergantung 3 emiten itu untuk menaikkan harga atau memberikan perlawanan dari distribusi yang ada. Nah, itu ya. Kita ke frame yang lebih pendek. Ya. Kita lihat chart dulu lah ya. Chart. Nah, ini chart kita ingin lihat keseluruhan, chart keseluruhan. Nah, ya. Ini baru IPO, jadi enak dilihat masihan. Di mana arah 2 kali waktu melantai pertama kali, ya arah 2 kali, kemudian hari ketiga koreksi. Sampai sekarang. Nah, ini kita umpamakan, kita ambil dari sini, ya low-nya. 19 Agustus 2025 ya, sampai sekarang ya. Ini ini dari saat IPO ya, IPO. Nah, ini yang kemungkinan tanggal, nah ini 9 Agustus 2025 sampai sekarang tanggal 6 Oktober 2025 ya. Di mana distribusi masih distribusi ya. Di mana harga turun di 0,58%, preview 171, last price-nya di 170. Ini XL yang buy ya, YB, BD. Nah, di sini keterlibatan bandar sangat minim ya. YJ, aset dan GR belum turun tangan. Ya, saya kira cukup, atau kita mau lihat yang berapa hari ini ya. Lihat ini, lihat dari sini misalnya ya. Singkat aja, 29 September. Kita manual aja dengan 29 September. Iya. Akum sih, masih akum ya. Ya, dari tanggal ini, jadi tanda-tanda bagus sih. Dari tanggal 29 September 2025 sampai sekarang, ya, itu terlihat akum ya. Atau kita buat sekalian ya, coba kita buat ya, biar tegas. Kita ya, kita dari sini tadi ya, dari tanggal 29 September sampai sekarang. Kita lihat bandarmologinya. Nah, di sini
terlihat akum ya, mulai akum ya. Dimana XL, tapi sayang XL ya. XL di sini, oh di sini bandar juga ya XL posisinya ya. XL dengan penguasaan 7% atau secara keseluruhan 0,3% ya. 7% ya di sini ya, kita misalnya 7% yang di pasar, termasuk bandar ya XL. Ya, secara teknikal ini pullback, anggaplah ini pullback. Ini bikin buntut, mudah-mudahan ke utara. Ini adalah pullback, jadi wajar lah. Tapi sayang ini buntut ya, jadi bandarnya orang bilang bandar kere. Tapi ingat kerenya bandar ya kaya. Nah ini ya. Tapi di sini aset jualan ya. Aset lebih secara persentase kepemilikan saham di saham publik yang di buy sell itu lebih banyak daripada XL. Ya, jadi aset ini akum ya, secara garis besar akum karena ini warna yang oranye ini 22% lebih kecil dari warna oranye yang di sebelah jual. Ya, sebelah kanan jual ya. Kemudian ini XL 41% dibanding 25%. Ya. Jadi intinya kue kecil dilempar ke kue besar. Jadi atau kue yang sebelah kiri itu lebih besar daripada kue yang sebelah kanan. Ya. Kecuali yang warna orange. Ya distribusi ya, tapi ya tadi distribusinya kurang kuat. Karena apa? Karena XL ya bukan bandar yang sesungguhnya ya, di saham Blast ini. Aset atau YJ itu yang bandar sesungguhnya. Ini ya. YJ 32%, aset 12%, GR 9%. Ya, jadi akumnya kurang kuat. Saya kira itu ya bandarmologi kali ini untuk saham Blast yang pertama. Salam sehat.